Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu kembali pada pagi hari ini, yaitu mata pelajaran fisika, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai menerapkan konsep elastisitas bahan menggunakan hukum Hooke. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan materi yaitu mengenai elastisitas bahan, di mana di situ terdiri dari tegangan, tegangan, dan modulus elastisitas. Pada pertemuan terakhir itu juga sudah saya sampaikan, sudah saya berikan contoh soalnya, dan mudah-mudahan kalian semuanya sudah mengerjakan dan mencoba. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya, kita akan membahas dua contoh soal yang sudah saya berikan pada kalian. Pada soal yang pertama, suatu tali berdiameter 4 mm dan mempunyai panjang, awalnya itu adalah 2 meter. Ditarik dengan gaya 200 Newton. Sehingga panjang tali berubah menjadi 2,02 meter. Hitunglah tegangan tali, kemudian regangan tali, dan modulus elastisitas atau modulus Young. Diketahui diameter D-nya adalah 4 mm, kita konversikan menjadi 0,04 meter. Kemudian jari-jarinya itu 2 mm, kita konversikan menjadi 0,002 meter. Dari diameter dan jari-jari kita akan mendapatkan yang namanya luas penampang, di mana luas penampang itu adalah 3,14 dikali 0,002 kuadrat, sehingga kita dapatkan luas penampangnya adalah 12,5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Sedangkan gaya tariknya atau F-nya itu adalah 200 Newton dan panjang awal tali adalah L0-nya sama dengan 2 meter, dan pertambahan panjang talinya atau delta L-nya itu bisa kita ketahui dari jari-jarinya, dari panjang talinya itu adalah 2,02 dikurangi awal talinya. Artinya di sini panjang tali akhir dikurangi panjang tali awal, yaitu 2,02 min 2 sama dengan 0,02 meter. Ditanyakan adalah nilai tegangan, tegangan, dan modulus Young. Yang pertama adalah tegangan, di mana tegangan sama dengan gaya dibagi luas. Sehingga 200 Newton dibagi 12,56 kali 10 pangkat min 6, maka tegangannya nilainya adalah 15,92 kali 10 pangkat 6. Sedangkan nilai regangan itu adalah pertambahan panjang delta L dibagi panjang awal atau L0, sehingga regangannya yaitu 0,02 meter dibagi 2 meter, sehingga nilainya adalah 0,01. Sedangkan modulus Young atau modulus elastisitasnya itu adalah tegangan dibagi regangan. Jadi 15,92 kali 10 pangkat 6 dibagi 0,01, maka didapatkan adalah 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Kemudian contoh soal yang kedua, tiang beton mempunyai tinggi 5 meter dan luas penampang lintangnya adalah 3 meter persegi kubik. Menopang beban bermasa 30.000 kg. Hitunglah nilai tegangan, kemudian regangan, dan perubahan tinggi tiang dengan menggunakan G atau gravitasi buminya adalah 10 meter sekon kuadrat. Sedangkan modulus elastisitas daripada beton itu adalah 20 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi.
Kita dapat nilai modulus elastisitas dari mana? Dari tabel di depan pertemuan sebelumnya itu sudah saya kasih untuk tabelnya. Diketahui tegangan gaya dibagi luas penampang atau F dibagi A, sehingga 300.000 Newton dibagi 3 sama dengan 100.000 Newton per meter persegi, atau kita sederhanakan 1 kali 10 pangkat 5 Newton meter persegi. Ditanya adalah nilai tegangan, dan perubahan tinggi tiang. Di sini tegangan tiang adalah gaya dibagi luasnya, yaitu 300.000 bagi 3 sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Sedangkan nilai regangannya itu adalah 1 kali 10 pangkat 5 dibagi 2 kali 10 pangkat 9, sehingga didapatkan adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan perubahan tinggi tiang itu didapatkan adalah tegangan sama dengan delta L dibagi L0, atau delta L sama dengan tegangan dikali L0, sehingga didapatkan nilai akhirnya adalah 0,025 mm. Sehingga tinggi pertambahan tiang tersebut itu adalah 0,025 mm. Jadi ini adalah jawaban untuk contoh soal yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjutkan, yaitu mengenai hukum Hooke. Apa sih sebetulnya hukum Hooke? Bunyi daripada hukum Hooke adalah pada daerah elastisitas benda, besarnya pertambahan panjang ini sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Ini adalah bunyi daripada hukum Hooke. Nah, di sini yang kita bahas yaitu ketetapan gayanya, di mana ketetapan gayanya dapat kita rumuskan yaitu F sama dengan K dikali X, di mana F adalah gaya pegas, sedangkan K-nya adalah konstanta pegas dan X-nya adalah simpangan pada pegas. Nah, kalau kita melihat diagramnya di sini, bahwasanya nilai F dan nilai X ini mempengaruhi daripada nilai K-nya. Jadi ketiganya ini sangat berhubungan. Nah, ini contoh soal. Sebuah pegas yang panjangnya 10 cm ini tergantung bebas. Ketika pegas tersebut menahan beban 10 Newton, ternyata panjangnya menjadi 10,5 cm. Tentukan tetapan gaya pegas dan panjangnya jika menahan beban 20 Newton. Dari soal di atas diketahui X0-nya sama dengan 10 cm, F-nya sama dengan 10 Newton, dan X1-nya adalah 10,5 cm. Ditanyakan adalah nilai K, kemudian X1 jika F-nya sama dengan 20 Newton. Kita jawab K itu sama dengan F dibagi delta X. Maka 10 dibagi 0,5 kali 10 pangkat min 2. Atau, nah, mungkin kalian masih bingung. Dari mana datangnya delta X? Delta X didapatkan dari X1 min X0. Maka 10,5 dikurangi 10 sama dengan 0,5 cm. Kita konversikan menjadi meter menjadi 0,5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga didapatkan nilai konstanta pegasnya itu adalah 2 kali 10 pangkat 3 Newton per meter.
Sedangkan delta X-nya untuk mencari nilai X1-nya adalah delta X sama dengan F dibagi K. 20 bagi 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan 1 cm. Jadi X1 sama dengan X0 plus delta X. Sama dengan 10 tambah 1 sama dengan 11 cm. Di dalam rangkaian pegas, kita mengenal ada dua susunan, yaitu susunan seri, susunan paralel, atau bahkan kedua-duanya. Yang akan kita bahas pertama yaitu gaya pegas seri. Kalau kita melihat gambarnya, yaitu K1 dan K2, di mana di bawahnya akan kita kenai beban yaitu F. Sehingga gaya menarik pegas F1 sama dengan F2 sama dengan F. Artinya di sini beban F1 dan F2 ini sama dengan F. Artinya di sini adalah beban totalnya. Sedangkan pertambahan panjang pegas itu dapat dirumuskan X sama dengan X1 plus X2. Sedangkan tetapan pegas yaitu 1/K sama dengan 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 dan seterusnya. Artinya di sini adalah berapapun banyaknya jumlah pegas atau K-nya. Semakin banyak K-nya, maka ketetapan pegasnya juga semakin banyak. Kemudian yang berikutnya yaitu pegas paralel. Kalau kita melihat gambarnya semacam ini. Ada K1, K2, di mana kedua-duanya kita kenai beban yaitu F. Maka gaya yang menarik pegas dapat dirumuskan F sama dengan F1 plus F2, tergantung jumlah pegasnya. Kalau pegasnya 3 berarti F sama dengan F1 plus F2 plus F3. Kalau pegasnya 4 ya sampai dengan F4. Jadi nilai gayanya ini tergantung jumlah atau banyaknya pegas. Kemudian yang berikutnya yaitu pertambahan panjang pegas. Dapat dirumuskan X sama dengan X1 sama dengan X2. Berapapun banyaknya pegas, entah itu 1, 2, 3, 4 atau seterusnya, maka nilai X-nya itu adalah sama. Sedangkan tetapan pegas penggantinya ini adalah K total sama dengan K1 plus K2 plus K3. Ini sama. Ini tergantung jumlah atau banyaknya daripada pegas. Semakin banyak pegas, berarti nilai tetapan pegasnya juga semakin besar. Nah, bagaimana kalau kedua-duanya kita gabungkan atau kita campurkan? Maka kalau kita melihat gambar di samping, di sini adalah ketetapan seri paralel maupun serinya. Ada K1, K2 dan K3. Kemudian ketiganya kita kenai beban yaitu F. Maka gaya yang menarik pegas dapat dirumuskan F sama dengan F1 plus F2. Sedangkan pertambahan panjang pegas itu adalah X1 sama dengan X2. Nah, ini karena rangkaiannya adalah paralel, maka X totalnya adalah X1 plus X2. Kenapa? Karena nilai X daripada pegas 1, K1 dan K2 itu adalah sama. Sehingga cukup kita ambil salah satu, entah itu X1 atau X2, kita jumlahkan dengan X3. Sedangkan tetapan pegas penggantinya ini adalah 1/K total sama dengan 1/K1 ditambah K2 plus 1/K3. Karena K1 dan K2 ini kalau kita menghitung tetapan pegasnya, ini kita totalkan sehingga menjadi rangkaian seri. Karena dia di atas dan di bawah. Tetapi ingat,
K1 dan K2-nya harus kita totalkan. Nah, ini contoh soal. Silahkan Anda baca dan Anda pelajari. Ini juga sama. Di sini kita disuruh untuk mencari pertambahan panjang pegasnya. Nah, di sini saya akan memberikan yaitu latihan soal yang nanti silahkan dikerjakan di buku Anda. Saya lagi kerjakan di buku Anda, karena nanti akan saya suruh suatu saat akan saya suruh untuk mengumpulkan atau akan saya nilai. Yang pertama, sebuah pegas memiliki panjang 8 cm dan digantung pada statif. Ketika diberi beban 400 gram, panjang pegas menjadi 10 cm. Tentukan besar konstanta pegas tersebut. Yang kedua, sebuah pegas identik dengan dua buah pegas. Itu nilainya adalah 400 Newton per meter. Disusun seperti pada gambar di bawah. Tentukan besar konstanta pegas pengganti atau besar konstanta pegas total. Yang B, tentukan pertambahan panjang total pegas jika besar bebannya adalah 400 gram. Lihat gambarnya, di sini ada K1 dan K2. Berikutnya, nomor 3, dua buah pegas disusun seperti pada gambar, di mana konstanta pegas pertama adalah 60 Newton per meter dan besarnya konstanta pegas kedua itu adalah 30 Newton per meter. Tentukan besar konstanta pegas pengganti atau besar konstanta pegas total. Yang B, tentukan pertambahan panjang pegas total jika besar bebannya adalah 40 gram. Sekali lagi, 3 nomor ini kerjakan pada buku. Nanti suatu saat akan saya infokan untuk dikumpulkan. Sementara dikerjakan dulu. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat